Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Sakira Novianti yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan dalam program laporan Learning Journal, mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman belajar yang telah berlangsung pada minggu lalu di gedung Fakultas Dakwah. Learning Journal ini bukan sekedar rangkuman, melainkan cermin perjalanan intelektual yang menunjukkan bagaimana teori dipahami, diaplikasikan hingga dikaitkan dengan realitas sehari-hari. Mari kita simak bersama bagaimana pengalaman belajar kali ini menjadi bekal berharga untuk pengembangan diri dan pengetahuan ke depan. Bersama saya, Sakira Novianti, mari kita ikuti kabar selengkapnya dari kelas hari ini. Halo pemirsa, selamat datang dalam berita kelas hari ini. Praktik reporter kembali digelar oleh mahasiswa dalam mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Kali ini, kelompok 7 tampil dengan menghadirkan sebuah simulasi pemberitaan yang dikemas menarik, yaitu berita terkait seorang ibu yang tega membuang bayinya di got dan melakban mulutnya. Dalam praktik tersebut, Nabila berperan sebagai news anchor yang memandu jalannya berita di studio dengan tenang dan tegas. Sementara itu, Amel mengambil peran sebagai reporter yang melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Kemudian Nurlela dan Budi berperan sebagai narasumber. Sementara itu, Surya berperan sebagai polisi. Praktik ini berjalan lancar dengan kerjasama seluruh anggota kelompok. Tidak hanya melatih kemampuan berbicara di depan kamera, tetapi juga mengerjakan pentingnya peran masing-masing dalam sebuah tim pemberitaan. Kelompok ini memberikan tampilan yang sangat mengejutkan dan ada beberapa teman-teman yang memberikan kritik ataupun saran terkait simulasi tersebut. Pemirsa, setelah praktik reporter berakhir, dilanjut dengan diskusi kelompok yang dilaksanakan oleh kelompok 6. Makalah ini membahas tentang tahapan produksi jurnalisme investigasi. Terdapat beberapa poin, yaitu perencanaan atau planning stage, yaitu tahapan awal di mana jurnalis menentukan isu atau topik yang akan diinvestigasi. Dalam tahap ini ada beberapa yang harus dilakukan, yaitu pemilihan isu yang relevan dengan kepentingan publik, identifikasi masalah atau dugaan pelanggaran seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, dan lain-lain. Kemudian, terdapat penentuan tujuan liputan dan hipotesis awal, pembentukan tim investigasi, dan pembagian tugas. Tahapan ini penting agar liputan memiliki arah yang jelas dan berbasis pada masalah aktual. Kemudian, poin selanjutnya terdapat pengumpulan data atau research and data gathering. Setelah topik ditetapkan, jurnalis mulai melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber, yaitu wawancara dengan narasumber, baik langsung maupun anonim, pengumpulan dokumen, arsip atau data publik, observasi lapangan, dan riset literatur. Verifikasi silang antar sumber untuk memastikan keakuratan. Prinsip utama tahap ini adalah check and recheck agar data yang diperoleh valid dan tercapai. Kemudian poin selanjutnya terdapat verifikasi dan analisis data. Tahapan ini krusial di mana jurnalis menilai kebenaran fakta dan kredibilitas sumber. Fakta diuji dengan bukti pendukung seperti dokumen, data statistik, testimoni. Analisis digunakan untuk mengungkap pola, hubungan sebab akibat atau sistem yang tersembunyi. Informasi yang tidak bisa diverifikasi harus dihapus agar laporan tidak bias. Proses ini menjamin integrasi dan akurasi karya jurnalistik. Kemudian poin selanjutnya, penulisan dan penyusunan laporan.
Setelah data diverifikasi, jurnalis menyusun laporan dengan gaya naratif dan faktual. Struktur biasanya mengikuti alur kronologis atau alur tematik. Kemudian terdapat fakta harus disajikan berimbang dan jelas sumbernya. Bahasa harus objektif, tidak memihak, dan mengedepankan kebenaran publik. Narasi diperkuat dengan kutipan data visual atau bukti dokumenter. Kemudian poin yang kelima, penyutingan dan review redaksi, editing and review. Laporan yang telah selesai ditulis akan ditinjau oleh editor atau redaktur investigasi, yaitu terdapat editor memastikan bahwa lapangan memenuhi standar etik dan hukum. Konten dicek ulang untuk menghindari kesalahan faktual atau potensi gugatan hukum. Kadang dilakukan fact-checking independen sebelum publikasi. Kemudian poin terakhir, publikasi dan evaluasi dampak. Setelah dinyatakan lolos verifikasi redaksi, laporan dipublikasikan di media, yaitu publikasi dapat melalui media cetak, televisi, atau platform digital. Setelah tayang, tim investigasi memantau reaksi publik dan dampak sosial politik. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana liputan mengaruhi kebijakan atau opini publik. Dari kesimpulan materi tersebut, tahapan produksi jurnalisme investigasi menurut profesionalisme tinggi karena melibatkan aspek penelitian ilmiah, integratis, etis, dan tanggung jawab sosial. Tujuannya bukan sekedar mengungkap skandal, akan tetapi memastikan kebenaran yang berpihak pada kepentingan publik. Baik pemirsa, itulah informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga laporan ini bisa memberikan manfaat untuk Anda semua. Saya, Sakira Novianti, pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan berikutnya.